ayat 24 ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 24. Surah Al-Baqarah ayat 24. Kita awali terlebih dahulu dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sana. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء والذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين حضرات أيها الإخوة والأخوات في الله رحمكم الله. Alhamdulillah
Puji syukur dan henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mubarak tanggal 17 Ramadan, berarti bertepatan dengan nuzulul Quran, pas dengan hari kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa tanggal 17 Ramadan merupakan tanggal paling bersejarah bagi kemenangan umat Islam. Tidak hanya kemenangan paling bersejarah dirasakan oleh bangsa Indonesia, tapi ini pun juga merupakan hari kemenangan di mana Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam pertama kali pada perang Badar. Pada tanggal berapa perang Badar kemenangan itu diraih oleh umat Islam bersama Rasulullah SAW? Tanggal berapa? 17 Ramadan, persis seperti tanggal ini, hari ini. Begitu pula diturunkannya Al-Quranul Karim pada Rasulullah SAW juga bertepatan pada hari dan tanggal ini. Luar biasa, alhamdulillah, kita pada sore hari ini juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran, mensyukuri nikmat Allah yang besar berupa pertolongan dan anugerahnya kepada kita, sehingga harapannya pertolongan Allah selalu dilimpahkan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin pada perang Badar dan menurunkan Al-Quranul Karim pada tanggal 17, pada tanggal yang sama. Dan bukti pula bahwa tanggal 17 kita sekarang ada di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal juz 10 surah Al-Anfal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quranul Karim pada tanggal bertepatan dengan tanggal Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin pada hari pertemuan antara orang muslim dengan orang kafir, yaitu perang Badar. Tanggal berapa? Para ulama sepakat ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu luar biasa, kita sangat bahagia karena sore hari ini bisa membaca Al-Quranul Karim dalam rangka menerima Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Apakah
artinya kalau Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah sedangkan kita tidak mau menerimanya. Betul kan? Kalau ada yang menurunkan berarti ada yang menerima. Kita menerima karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang berhak dan layak menerima Al-Qur'anul Karim. Artinya kalau kita berhak menerima Al-Quran, berarti kita berhak menerima pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Sayyidah Aisyah, ibunya orang-orang mukmin, ibu kita semuanya, pernah berkata, menceritakan bahwa pertama kali wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur beliau. Wahyu pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW adalah ketika beliau mimpi dalam tidurnya. Sebab ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita beda tentunya kan. Tidak boleh kita ngikuti mimpi, nggak boleh ya. Tapi kalau mimpinya nabi adalah wahyu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang ada, mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak beramal, tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah baik. Karena kebiasaan yang baik otomatis kalau mimpi pun juga harus mimpi yang baik. Kalau mimpi kita mau macam-macam ya kan, keinginan mau macam-macam, otomatis terbawa oleh mimpi. Sedangkan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi-nabi telah dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW dari awal itu, sebelum beliau menjadi nabi, itu sudah dijaga oleh Allah. Tidak minum khamar, tidak ngerasani orang lain, selalu menyambung tali silaturahim, dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Nanti kita baca hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kesaksian beliau dan kesaksian para umat orang-orang Quraisy tentang pribadi Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Oleh karenanya pertama kali wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar fin naumi, dalam tidur. Seperti siapa lagi? Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidur dalam mimpinya. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Yusuf dan seterusnya. Itu contoh bahwa mimpinya Nabi adalah wahyu. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subah. Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW
tidaklah bermimpi dalam mimpinya yang datang dalam tidurnya, melainkan mimpinya itu seperti falak subh, yaitu matahari yang keluar atau terbit di waktu subuh. Berarti apa? Jelas matahari itu akan segera bersinar dan terbit untuk memberikan cahaya terang bagi kehidupan umat yang ada di bumi, di dunia ini. Tanda-tanda Rasulullah SAW seperti itu. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian dari wahyu berupa mimpi seperti itu, Rasulullah SAW akhirnya merasa senang untuk menyendiri. Al-khala, senang untuk menyendiri. Dan pilihan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fi ghari Hira, di gua Hira. Fayatahannatsu fihi layali, di mana Rasulullah SAW di tempat itu gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di malam-malam hari. Nah, ini lihat ini kan, kita bisa meraba dan melihat sebab-sebab wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ya, sebab-sebabnya kita bisa meraba-raba. Apa nanti sebab-sebabnya yang harus kita ambil pelajaran dari kejadian penting dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW. Setelah beberapa malam ya, mulai 17 hari tentunya ya, mulai awal Ramadan sampai 17 Ramadan seperti ini ya kan. Faja'ahul malak, maka datanglah kepada Rasulullah SAW pada hari 17 seperti kita ini. Subhanallah, kita sedang didatangi malaikat ya kan, sebagaimana Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Faqal, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Iqra. Rasulullah diperintah untuk membaca, padahal Rasulullah sebelumnya bukan orang yang membaca dan orang yang menulis. Rasulullah adalah ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini diperintah oleh malaikat Jibril karena Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, membina, mengajari Rasulullah SAW. Dari yang tidak bisa membaca diajari membaca. Iqra, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Disuruh membaca, baca apa ya? Qal, berkatalah Rasulullah SAW, fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd. Kemudian Jibril alaihissalam langsung mendekap Rasulullah SAW, didekap Rasulullah SAW, hatta balagha minni al-juhd, sampai dekapan Jibril itu aku rasa sangat erat sekali sehingga aku merasa berat.
Thumma arsalani, setelah aku merasa berat karena dekapan yang sangat kuat tersebut, kemudian beliau melepaskan aku, dilepaskan. Jadi lo enggak tadi dikekang, ya kan? Biar terasa beratnya. Seperti itulah gambaran kalau seseorang ingin sukses dalam meraih kebahagiaan, kemuliaan di hidup, harus diawali dengan kesulitan dulu, ya kan? Sulit, ini dirasa Rasulullah SAW sangat sulit, didekap dengan kuat. Pun dilepas, diperintah oleh Jibril alaihissalam dengan ucapan Iqra, bacalah Al-Quran. Disuruh membaca Al-Quran. Fakultu, kemudian Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in, aku gak bisa membaca karena aku bukanlah orang yang sebelumnya belajar membaca. Kemudian fa'akhazani faghattani, kemudian Jibril mendekap aku untuk yang kedua kalinya, didekap hatta balagha minni al-juhd, sampai benar-benar dekapan Jibril itu sangat berat sekali sehingga aku rasa sangat berat sekali, ya. Begitu aku merasa sangat berat, thumma arsalani, aku dilepaskan. Setelah itu baru diperintah Iqra. Jibril memerintah Rasul untuk membaca, Iqra, bacalah. Kemudian aku jawab yang ketiga kalinya, ma ana biqari'in. Kemudian didekap yang ketiga kalinya sama seperti sebelumnya. Kemudian baru dilepas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat ini. Berapa ayat? 5 ayat. Sampai di sini langsung Rasulullah SAW bisa mengikuti bacaan yang didiktekan oleh Jibril alaihissalam. Ini sebagai apa? Contoh kalau kita ingin bisa membaca Al-Quranul Karim, harus diawali dengan tarik ulur, jangan dipaksa, ayo baca. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa dibodoh-bodohin. Bodoh kamu ini, budel, dedel, budel dan seterusnya. Dedel itu nggak masuk nggak apa. Dedel, sebabel. Jangan lihat cara bagaimana Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, contoh seperti itu harus diulang-ulang berkali-kali. Berapa kali mengulangnya? Jibril ini berapa mengulangnya? 3 kali sebagai contoh.